Anda sudah memiliki segalanya by Andrew Wommack. Pendahuluan. Banyakan orang Kristen menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar sesuatu yang telah mereka miliki. Mereka selalu meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk memberkati, menyembuhkan, membebaskan, atau membuat mereka makmur. Padahal sebenarnya mereka sedang mencari apa yang telah diberikan kepada mereka. Mereka percaya Allah dapat melakukan apapun, tapi menganggap Ia belum melakukan banyak. Namun, kitab Efesus ditulis dari sudut pandang yang sepenuhnya berbeda. Segala sesuatunya telah diselesaikan dalam Kristus dan diberikan kepada orang percaya yang telah lahir baru. Kedua-duanya telah diselesaikan dan telah menjadi milik kita. Seorang Kristen yang berkemenangan tidak mencari kemenangan, tetapi sebaliknya memperkuat kemenangan yang telah dimenangkan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak sedang berusaha memenangkan peperangan. Kita sedang datang dari peperangan yang telah dimenangkan. Yesus telah menang dan kita memperkuat kemenangannya. Roma 8 ayat 37. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita sedang berjuang untuk menerima manifestasi penuh dari apa yang telah menjadi milik kita dalam Kristus. Kita tidak sedang berusaha disembuhkan, kita sedang berjuang karena kita telah disembuhkan dan iblis sedang berusaha untuk mencurinya. Kita tidak sedang memohon kepada Allah untuk memberkati kita secara finansial. Kita sedang berjuang dalam pertandingan iman yang benar untuk melihat kemakmuran yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak sedang meminta Allah memberkati kita karena Ia telah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Melalui percaya, kita telah menerimanya, berbicara seperti kita telah menerimanya, dan bertindak seperti kita telah menerimanya. Kita mengambil apa yang telah Tuhan sediakan. Itu sudah diselesaikan. Mengerti bahwa Allah telah memberkati, menyembuhkan, dan membuat Anda makmur, melenyapkan mentalitas perbuatan yang legalistik. Anda tidak harus berjuang di bawah perasaan tertuduh dan tidak layak lagi, karena Anda akan menyadari bahwa segala sesuatunya telah diberikan. Bahkan itu telah disediakan jauh sebelum Anda lahir, dan karena itu adalah sebuah pemberian, bukan berdasarkan pada perbuatan Anda, kelayakan Anda, atau kekurangan Anda. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana Anda bisa meragukan bahwa Allah akan memberi Anda sesuatu yang Anda tahu telah Ia sediakan? Anda tidak bisa. Pengetahuan bahwa Ia telah menyelesaikannya melenyapkan semua keraguan Anda. Anda tidak lagi akan berdoa, "Oh Tuhan, saya tahu Engkau bisa, tapi maukah Engkau melakukannya untuk saya?" Anda akan tahu itu telah diselesaikan. Pertanyaannya adalah, akankah Anda menerima? Jika Anda mengerti dan menerima kebenaran-kebenaran ini, Anda akan menghancurkan banyak hal dari apa yang disebut kekristenan dewasa ini. Pernyataan bahwa Allah dapat menyembuhkan, memberkati, membebaskan, dan membuat Anda makmur terdengar bagus di permukaan, tapi itu hanyalah pengakuan dari apa yang dapat terjadi. Firman Tuhan menyatakan, Allah telah menyembuhkan, memberkati, membebaskan, dan membuat Anda makmur. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Menikmati penyediaan Allah. Buku ini berisi kebenaran-kebenaran yang Anda butuhkan untuk mulai lebih banyak mengalami manifestasi dari kuasa Allah yang hidup dalam hidup Anda. Iman Anda akan diperkuat, hati Anda akan didorong, dan kaki Anda akan berdiri teguh dalam jalan kemenangannya. Berhentilah mengejar ekor Anda dan mulailah menikmati penyediaan Allah yang melimpah. Bab 1. Seberapa berharapnya Anda? Ketika melayani di sebuah gereja, saya memperhatikan bagaimana gembala dan jemaatnya dengan sepenuh hati menyanyikan lagu tentang betapa berharapnya, desperate mereka kepada Allah. Jangan salah sangka, saya suka lagu-lagu itu dan pesan yang disampaikannya. Namun saya lebih suka menyanyikan "Aku jatuh cinta kepadamu" daripada "Aku sangat mengharapkanmu", I'm desperate for you. Desperate, putus asa, berasal dari bahasa Latin yang artinya despair, keputusasaan. Lihatlah definisi-definisi kamus ini.
Yang pertama, nekat atau membabi buta karena keputusasaan, terdorong untuk mengambil risiko apapun. Yang kedua, tindakan yang diambil sebagai harapan terakhir. Ketiga, hampir tidak ada harapan, kritis kuburan, contohnya penyakit parah. Keempat, ditandai oleh muncul dari atau menunjukkan keputusasaan, berputus asa, contohnya tatapan penuh keputusasaan karena lapar. Kelima, dalam keadaan yang tak tertahankan lagi karena kebutuhan yang mendesak atau kegelisahan, contohnya sangat ingin menerima pengakuan atau penghargaan. Yang keenam, ekstrim karena rasa takut bahaya atau sangat menderita, contohnya dalam kebutuhan yang mendesak. Sinonim untuk keputusasaan adalah tidak ada harapan, kehilangan harapan, patah semangat, depresi, berkecil hati, dan patah hati. Semua kata-kata ini menunjukkan keadaan emosi yang ditandai oleh roh yang lemah atau kehilangan harapan. Keputusasaan dan tidak ada harapan menekankan ketiadaan harapan dan seringkali secara tidak langsung menunjukkan ketidakberdayaan atau pasrah. Keputusasaan secara tidak langsung menunjukkan ketiadaan dasar untuk berharap, tapi menambahkan gagasan untuk berjuang, seringkali secara membabi buta atau ceroboh. Dalam kurung New American Heritage Dictionary. Ketika Anda menyanyikan, Tuhan, aku sangat mengharapkanmu, I'm desperate for you, apakah yang Anda masukkan? Apakah Anda sedang berkata, Tuhan, aku jatuh cinta kepadamu dan menginginkanmu lebih dari apapun? Jika demikian itu tidak apa-apa, tapi menurut kamus sebenarnya Anda sedang berkata, saya sedang ada dalam keputusasaan dalam keadaan yang tak tertahankan ini, tidak ada dasar untuk berharap, tapi saya dengan keinginan yang kuat, dengan ceroboh dan membabi buta tetap berjuang. Jika itu yang Anda maksudkan dengan sangat mengharapkan Tuhan, itu sama sekali salah. Lapar, satu-satunya alasan bagi orang Kristen berputus asa adalah jika orang itu tidak mengerti apa yang telah diselesaikan Allah. Tuhan telah memberkati kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita, dan membuat kita makmur. Ia mengasihi kita dan tak ada alasan apapun yang akan pernah mengubah itu. Satu-satunya alasan untuk tidak ada harapan, tak berdaya, dan dalam keputusasaan adalah jika kita tidak tahu siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kita memerlukan pewahyuan penuh tentang apa yang telah dikerjakan Yesus bagi kita. Itu bukan berarti kita tidak akan pernah memiliki masalah, tapi di tengah-tengah masalah kita dapat berkata, Bapa, Engkau telah menyediakan ini sebelum saya memiliki kebutuhan. Saya tahu semua itu ada di sana, jadi saya mendekat kepadamu. Terima kasih karena telah menyingkapkannya kepada saya. Orang Kristen seharusnya tidak pernah menjadi tak berpengharapan atau penuh keputusasaan. Ketika Anda menyanyikan, aku lapar akan Allah, apa yang Anda maksudkan? Jika Anda mengekspresikan kerinduan, itu tidak apa-apa. Tuhan, saya mengasihimu dan menginginkanmu lebih dari segalanya. Namun, penelitian yang lebih mendalam pada definisi kamus dari kata kelaparan menyingkapkan luka, rasa sakit, penderitaan, depresi, dan keputusasaan yang terjadi karena kebutuhan Anda tidak dipenuhi. New American Heritage Dictionary. Banyak orang bernyanyi, Tuhan, saya sangat mengharapkan dan lapar akan Engkau. Dan itu artinya saya sangat sengsara, hidup saya sangat buruk, tapi saya mencari Engkau, Engkau adalah jawaban saya. Dan saya percaya bahwa di luar sana, di suatu tempat, Engkau akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu sangat berkebalikan dari pewahyuan firman Allah. Apa yang salah dengan keadaan ini? Gereja ini baru saja menyanyikan lagu betapa putus asa dan laparnya mereka. Oh Tuhan, kami memerlukan lawatan-Mu, jamah kami, tolong Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Saya berdiri untuk berbicara dan bertanya, berapa banyak dari kalian yang lapar akan Allah? Seberapa besar harapan kalian akan Dia? Mereka semua bertepuk tangan dan bersorak dengan keras. Melanjutkan, saya berkata, Yohanes 6 ayat 35 menyatakan, kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saya bertanya kepada mereka, apa yang salah dengan keadaan ini? Kalian semua hanya berdiri dan mengakui bahwa kalian lapar dan haus. Namun ayat ini berkata bahwa Anda tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Yesus mengatakan hal yang sama kepada wanita Samaria di sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan di dalam dirinya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Mereka dengan segera menjadi sangat hening sehingga Anda dapat mendengar sebuah jarum yang jatuh. Nah, jangan salah mengerti dengan apa yang saya katakan. Saya menggunakan istilah lapar akan Allah dalam pengertian bahwa Anda memiliki kerinduan yang dalam akan Dia. Teman baik saya, Bob Nichols, berkata, selama Anda dapat hidup tanpa menginginkan Allah lebih lagi, Anda akan hidup. Dan selama Anda dapat hidup tanpa menginginkan kesembuhan lebih lagi, Anda akan sembuh. Anda dapat memasukkan berapa hal berbeda di sana, seperti damai, sejahtera, sukacita, kemakmuran, dan lain-lain. Tapi intinya adalah Anda harus lapar, sangat menginginkan dan fokus pada hal-hal tentang Allah agar dapat mengalami itu semua. Tuhan tidak datang kepada mereka yang hanya mencari Dia dengan pasif. Anda harus mengejar Dia dengan sepenuh hati. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 11 dan 13. Jenis kelaparan ini adalah ilahi. Tapi jika dengan berkata lapar maksud Anda adalah, oh Tuhan, saya sangat kosong, saya tidak punya sukacita, damai sejahtera, dan harapan Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Saya sangat mengharapkan-Mu. Nah, yang model gitu tidak benar dan bukan iman. Namun itulah yang diperkatakan dan dicontohkan di dalam tubuh Kristus dewasa ini sebagai pengalaman yang normal. Itu adalah seperti seorang yang duduk di depan meja penuh makanan. Segala yang mereka inginkan ada di sana, tapi mereka terus berseru, saya sangat lapar. Mereka hanya ingin dikasihani atau menginginkan seseorang memasukkan makanan itu ke dalam mulut mereka. Cara pribadi, saya tidak bersimpati dengan seseorang yang duduk di hadapan hidangan yang melimpah dan merengek tentang betapa berharapnya mereka. Jika Anda lapar, makanlah. Ambil dari sumur Anda. Allah telah memberi kita segalanya. Ada sebuah sumur air hidup di dalam setiap orang percaya yang telah lahir baru. Bukan salah Tuhan jika mereka lapar dan haus. Bukan waktunya untuk meminta Dia datang dan menjamah kita. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai datang mengambil makan minum dari apa yang telah Ia berikan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa seorang Kristen tidak akan pernah memiliki masalah atau kekecewaan, atau bahwa kita seharusnya selalu sempurna dan menyangkali kenyataan. Orang-orang percaya memang mengalami kelaparan dalam hal di mana mereka merasa kosong dan Allah nampaknya sangat jauh. Tapi ketika Anda mengalami itu, adalah salah untuk menghampiri Dia dan berkata, oh Tuhan, saya tidak merasakan kasih-Mu, tolong kasihi saya, lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Engkau peduli. Daripada hanya mengatakan hal itu, sekalian saja Anda berkata, Tuhan, Kau belum melakukan apapun. Karena Anda menyalahkan Dia atas perasaan kosong dan kelaparan Anda. Melalui pewahyuan yang ada dalam buku ini, saya telah belajar bahwa Allah mengasihi saya jauh lebih banyak daripada yang pernah dapat saya mengerti atau perlukan. Ia tidak bisa mengasihi saya lebih lagi atau memberi saya kasih lebih lagi daripada yang telah saya miliki. Mengetahui hal ini telah menjauhkan saya dari depresi dan kekecewaan selama lebih dari 35 tahun.
Ada kalanya ketika perasaan-perasaan seperti itu menggoda saya telah mengalami masalah dan hal-hal yang mengerikan, sama seperti orang lain. Saya bahkan pernah memiliki pikiran seperti, "Ayo naiklah ke mobilmu dan berjalanlah, jangan pernah kembali. Aku tidak tahan lagi, pergi saja jauh-jauh." Meskipun saya pernah memiliki pikiran-pikiran ini, saya tidak menyerah kepadanya, karena saya juga memiliki pewahyuan bahwa Allah mengasihi saya, dan Ia telah menyediakan segala yang saya butuhkan. Jadi, sebagai ganti menyerah kepada kelaparan, kekecewaan, dan keputusasaan, saya mengingatkan diri saya kepada firman Allah. Saya tidak mau berkata, "Tuhan, memang begitulah adanya, sekarang Engkau harus melakukan sesuatu yang baru untuk menjamah saya mencari sesuatu yang lain daripadamu." Itu akan menjadi penghinaan terhadap apa yang telah Ia kerjakan. Sebaliknya, saya berdoa, "Bapa, ini sama sekali salah." Yohanes 6 ayat 35 mengatakan bahwa saya seharusnya tidak pernah lapar atau haus lagi. Saya tahu bahwa di dalam saya ada begitu banyak kasih, sukacita, dan damai sejahtera, semua buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Segala yang saya butuhkan sudah ada di sana. Jadi Bapa, saya tahu bahwa Engkau telah melakukan bagianmu. Bukan kesalahanmu jika saya tergoda dengan depresi, kekecewaan, menyerah, atau berhenti. Ini adalah kesalahan saya. Saya tidak berfokus kepadamu. Saya telah membiarkan mata saya dialihkan daripadamu dan mengenakan masalah dunia ini. Saya memisahkan diri saya dan menghabiskan waktu 1 atau 2 hari berpuasa, berdoa, dan mencari Allah. Apa yang sedang saya lakukan adalah menggali apa yang telah Allah taruh di dalam diri saya. Daripada meminta Dia untuk memberi saya sesuatu yang baru, saya menarik keluar kehidupan yang telah Ia berikan. Itulah sebabnya mengapa saya dapat dengan jujur berkata kepada Anda bahwa saya belum pernah tertekan selama lebih dari 35 tahun. Saya pernah tergoda dengan depresi, saya pernah memiliki perasaan depresi mulai menyerang saya. Tapi dalam 10 atau 15 menit saya hanya memutuskan bahwa saya tidak suka depresi dan menolak untuk menerimanya. Allah telah memberi saya sukacita di dalam diri saya sehingga saya dapat memilih untuk bersukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Tidak pasif. Firman berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mazmur 34 ayat 2. Ini bukan menyuruh Anda untuk berpura-pura sampai Anda merasakannya. Sebaliknya, ini sedang berbicara tentang menarik keluar apa yang ada di dalam Anda. Ketika saya menarik keluar sukacita yang telah Allah taruh di dalam roh saya yang telah lahir baru, saya telah menjalani hidup berkemenangan secara konsisten. Di tengah-tengah tantangan besar, saya mengalami sukacita dan damai sejahtera terus-menerus. Bukan karena saya tidak pernah tergoda dengan yang lainnya, tapi karena saya tahu dalam hati saya bahwa Allah telah melakukan bagiannya. Saya tidak menjadi pasif dan berkata, "Tuhan, saya menantikan-Mu." Banyak orang melakukan itu dan merana selama menantikan manifestasi Kristus. Mereka menyanyi, "Aku sangat mengharapkan Engkau dan lapar. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Aku hanyalah pendatang yang miskin dan sangat sengsara di sini." Sebagai gantinya, saya berdoa, "Bapa, saya tahu ini tidak benar. Ini bukanlah apa yang telah Engkau kerjakan. Firman-Mu menunjukkan kepada saya bahwa Engkau telah memberkati saya. Saya memuji Engkau atas apa yang telah Engkau kerjakan." Saya mulai berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya dan menarik keluar kelimpahan hidup-Nya dari dalam saya. Itulah sebabnya saya belum pernah mengalami kekecewaan atau depresi yang bertahan lama selama lebih dari 35 tahun. Saya hanya menolak untuk tunduk kepada mereka atau membiarkan mereka mempengaruhi hidup saya. Itu mengagumkan. Banyak orang menginginkan hasil yang sama ini, tapi mereka berpikir bahwa cara untuk mencapai semuanya itu adalah dengan pasif meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu dan kemudian duduk diam dan menunggu. Jika segalanya tidak berubah dan
kemenangan, kesembuhan, kemakmuran, berkat kebebasan tidak segera datang, mereka menjadi marah kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau tidak melakukan apapun?" Itu sama sekali salah. Tuhan telah melakukan segalanya. Namun jika Anda tidak melihatnya termanifestasi, itu bukan karena Allah belum memberikannya, tapi Anda yang belum menerimanya. Ikutlah dengan saya sementara saya membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang akan mengajar Anda bagaimana menerima apa yang telah Allah kerjakan bagi Anda. Bab 2. Periksalah alat penerima Anda. Kitab Efesus ditulis dari sudut pandang apa yang telah terjadi. Komentar pembukaan Paulus dalam suratnya adalah dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 1-3. Perhatikan istilahnya di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang telah. Nah, ini sudah terjadi, sudah dikerjakan, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Beberapa orang berargumen, ya ini artinya kan hanya berkat rohani di dunia lain, bukan dalam kenyataan. Hanya di sorgalah kita telah diberkati. Tapi sebenarnya segala berkat rohani di dalam sorga hanyalah cara bahasa Inggris kuno untuk mengekspresikan kebenaran bahwa Allah telah memberkati kita dengan segala sesuatu dan itu ada dalam dunia roh. Segala yang telah Allah kerjakan bagi Anda telah dimasukkan ke dalam roh Anda yang telah lahir baru. Meskipun itu sudah ada di sana, Anda harus menariknya keluar dari roh ke dalam dunia jasmani. Jika Allah telah memberkati Anda di mana telah disingkapkan dengan jelas dalam Efesus 1 ayat 3, lalu mengapa Anda terus memintanya untuk memberkati Anda? Ayolah Andrew, itu hanyalah kiasan. Tidak, itu adalah masalahnya. Alasan Anda terus berdoa, meminta dan mencari berkat Allah adalah karena Anda tidak benar-benar percaya bahwa Anda telah diberkati. Diam. Sementara melayani sebuah jemaat, saya seringkali turun dari mimbar dan memberikan Alkitab saya kepada seseorang di barisan depan. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang, menurut kalian, apa yang akan saya lakukan jika seorang yang telah memiliki Alkitab saya itu menghampiri saya dan bertanya, "Bolehkah saya meminta Alkitabmu?" Bagaimana Anda akan menjawab jika seorang meminta kepada Anda sesuatu yang Anda tahu telah Anda berikan kepada mereka? Secara pribadi, saya tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Saya mungkin akan menatap mereka dan berpikir, "Kau telah menerimanya, jadi buat apa kau memintanya lagi? Apa yang harus saya lakukan terhadap apa yang telah saya kerjakan?" Jika Anda meminta sesuatu kepada seseorang yang mereka tahu telah Anda terima, bagaimana mereka akan menjawab Anda? Mereka mungkin akan diam dalam kebingungan. Kedengarannya seperti bagaimana Allah seringkali meresponi kita. Anda berdoa, "Oh Tuhan, sembuhkan sakit saya," tapi tidak mendengar apapun. Jadi Anda bertanya-tanya, "Tuhan, apa yang sedang terjadi? Mengapa kau belum menjawab doa saya?" Tuhan di sorga mungkin menggaruk-garuk kepalanya dan berpikir, tunggu dulu. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 24 berkata bahwa oleh bilur-bilurku engkau telah, dalam kurung sudah terjadi, sembuh? Itu sudah dilakukan. Aku telah menaruh kuasa yang sama untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati di dalam dirimu. Efesus 1 ayat 19-21. Jika Tuhan bisa bingung, saya percaya Ia akan bingung dan berkata, "Aku tahu aku telah memberikan ini kepada mereka, tetapi mereka tetap memintanya kepadaku." Itu bukanlah cara menghampiri Allah. Kita menaikkan beberapa doa yang bodoh juga, seperti,
Tuhan, saya meminta-Mu untuk datang dan tinggal bersama kami dalam ibadah kami hari ini. Oh Tuhan, lawatlah kami. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Allah selalu bersama kita, tapi kita masih berdoa, Oh Tuhan, datang dan tinggallah bersama kami. Dan Tuhan sertailah kami, sementara kami meninggalkan tempat ini. Bagaimana Allah akan menjawab doa-doa seperti itu? Apakah Anda tahu apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang membiarkan perasaan kita menguasai kita, karena kita tidak melihat Dia atau merasakan apapun, dan tak seorang pun melompat dari bangku gereja. Kita meminta Allah untuk datang ketika firman-Nya berkata bahwa Ia sudah ada di sana. Mulailah menerima. Cara berdoa yang benar adalah, Bapa, firman-Mu berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Dan ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada hadirat khusus dari Roh Kudus yang hadir. Bapa, kami bersyukur Engkau ada di sini, kami mempercayainya, dan kami ingin itu termanifestasi. Kami tidak ingin Engkau hanya berada di dalam dunia roh. Kami rindu menyerahkan diri kepadamu sampai pada titik di mana Engkau dapat memanifestasikan dirimu dalam kesembuhan, kelepasan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, dan baptisan Roh Kudus. Kami ingin Engkau bebas memanifestasikan dirimu dan melakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Itulah cara berdoa yang benar, karena Anda sedang berdoa dalam kesepakatan dengan firman Allah. Anda sedang berkata, kami percaya janji-janji-Mu, tapi kami ingin mereka termanifestasi. Kami rindu untuk Engkau datang dari dunia roh ke dalam manifestasi fisik. Berdoa, oh Tuhan, datang dan tinggallah bersama kami, adalah salah. Itu artinya Anda tidak percaya bahwa Allah ada di sana sampai Anda dapat melihat atau merasakan Dia. Kemudian ketika seseorang mulai berseru, "Oh, saya merasakan Roh Kudus," Anda berkata, "Sekarang Allah ada di sini." Itu bukan karena Ia baru datang, Ia sudah ada sejak tadi. Anda hanya baru mulai menerima. Dimanapun Anda sekarang, ada sinyal televisi di sekitar Anda. Tidak peduli jika Anda sedang ada di rumah, di dalam mobil, di tempat kerja, di dalam bis, atau duduk di bawah pohon di suatu tempat, sinyal televisi ada di sana. Hanya karena Anda tidak dapat melihat mereka dengan kelima panca indera Anda, bukan berarti mereka tidak ada. Bahkan dalam dunia jasmani, orang yang belum percaya, seseorang yang sama sekali tidak memiliki iman, dapat membuktikan bahwa ada sinyal televisi di sekeliling Anda. Yang harus mereka lakukan adalah mengambil sebuah televisi, mencolokkannya ke listrik, menyalakannya, dan menontonnya. Ketika Anda pertama kali melihat sinyal di layar, itu bukanlah ketika stasiun TV mulai menyiarkannya. Sinyalnya sudah ada sebelum TV itu dinyalakan. Ketika Anda menyalakannya, barulah Anda mulai menerima. Tapi bukan berarti ketika televisi itu menyala barulah stasiun itu mulai menyiarkannya. Apa yang akan Anda lakukan jika layar televisi Anda tiba-tiba tidak ada gambarnya? Apakah Anda akan menelpon stasiunnya dan meminta mereka mulai menyiarkannya lagi? Tidak, Anda akan memeriksa alat penerima Anda dengan mengganti salurannya ke stasiun TV lain. Jika saluran TV lainnya masih ada, tapi yang satu itu tidak, maka Anda mungkin berpikir bahwa stasiun TV itulah yang tidak menyiarkannya. Mungkin mereka mengalami masalah dengan pemancar mereka. Tapi jika televisi Anda sama sekali kosong dan tidak ada saluran TV yang masuk, Anda tidak akan menelpon stasiun TV itu. Anda akan tahu masalahnya ada pada alat penerima saya, karena 99% masalahnya adalah alat penyiar Anda, penerima Anda, bukan pemancar stasiun TV itu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa alat penerima Anda. Berdoa dalam iman. Allah adalah pribadi yang memiliki pemancarnya. Ia adalah pemberi dari segala berkat di dunia dan rohani. Efesus 1 ayat 3.
dan Ia telah memancarkannya kepada Anda. Segalanya berasal dari Allah, tapi Ia telah memancarkannya. Jika Anda tidak melihat mereka termanifestasi dalam hidup Anda, masalahnya bukan pada pemancar Allah. Andalah yang perlu memperbaiki alat penerima Anda. Namun ketika kebanyakan orang Kristen tidak merasakan sukacita, mereka datang kepada Tuhan dan bertanya, "Oh Tuhan, di mana sukacita saya? Apa yang salah? Pulihkanlah sukacita keselamatan saya." Pernahkah Anda menyanyikan lagu itu? Itu adalah lagu yang bagus, tapi kata-katanya sebenarnya diambil dari ayat Perjanjian Lama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 12-13. Daud menaikkan doa ini dalam pertobatannya atas dosanya kepada Batsheba. Namun bagi seorang percaya perjanjian baru yang berkata, "Oh Tuhan, jangan buang saya dari hadapan-Mu, tolong jangan tinggalkan saya," adalah suatu penghinaan terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Daud tidak memiliki ikatan janji yang berjanji bahwa Allah akan tetap bersama dengannya melewati apapun. Perjanjian Lama didasarkan atas penampilan, performance. Jadi Allah memang datang dan pergi. Orang-orang Perjanjian Lama tidak lahir baru. Mereka tidak memiliki penebusan kekal seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Baru Ibrani 9 ayat 12-14. Namun Yesus berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Jika Anda telah dilahirkan kembali dan tidak merasakan hadirat Allah, untuk Anda menaikkan doa seperti Daud naikkan dan berkata, "Jangan buang aku dari hadapan-Mu, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus dariku," artinya Anda belum mengerti manfaat apa yang Anda miliki dalam ikatan janji Anda. Anda ada dalam ketidakpercayaan, tidak mempercayai ikatan perjanjian baru. Daripada berdoa dalam ketidakpercayaan dan kemudian bertanya-tanya mengapa Anda tidak melihat hasil yang lebih baik, Anda perlu berdoa dalam iman. Doa dalam imanlah yang akan menyelamatkan orang sakit. Yakobus 5 ayat 15. Itu adalah doa iman yang akan membawa kebebasan dan sukacita kepada Anda. Katakan, "Bapa, saya tidak merasa Engkau ada di sini. Tidak ada tanda-tanda yang nyata akan hadirat-Mu dalam hidup saya sekarang ini. Segalanya samar-samar, tapi Bapa, firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan atau meninggalkan saya. Jadi saya tahu bahwa Kau ada di sini. Apapun yang menyebabkan masalah-masalah dalam hidup saya ini bukanlah karena-Mu. Saya tahu Engkau tidak meninggalkan saya. Saya meminta-Mu untuk menolong saya melihat apa yang telah saya lakukan yang membuat saya menjauh dari-Mu. Sementara saya mencari-Mu, tolong saya membuat hubungan dan melepaskan kehidupan yang telah Engkau taruh di dalam saya. Saya tahu Roh Kudus-Mu selalu ada di sini. Saya tahu berkat-Mu masih ada di sini. Saya percaya bahwa mereka akan dilepaskan. Saya menolak untuk menerima hal-hal lainnya ini." Itulah yang dinamakan menaikkan doa dengan iman. Pertahankan posisi Anda. Masih akan ada peperangan, tapi peperangannya adalah untuk mempertahankan kemenangan yang telah Allah beli bagi Anda, bukan berperang untuk memenangkan sesuatu. Jadi ada perbedaan besar. Ketika berada di ketentaraan, saya menemukan bahwa mempertahankan sebuah posisi yang telah dipegang adalah lebih mudah dibandingkan berusaha merebut sebuah posisi baru. Jika Anda ada di atas bukit dan memiliki keuntungan posisi bertahan, Anda dapat mempertahankannya dengan 5 orang, tapi 100 orang akan dibutuhkan untuk merebut posisi yang sama. Lebih banyak usaha yang diperlukan untuk menaklukkan sesuatu yang belum Anda miliki daripada mempertahankan sesuatu yang telah menjadi milik Anda.
Anda harus percaya bahwa Anda telah diberkati. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memberi Anda kesembuhan, hikmat, pewahyuan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, segala sesuatu yang akan Anda butuhkan. Pengajaran saya Spirit Soul Body membahas lebih banyak, lebih dalam mengenai kebenaran ini. Itu menyingkapkan dari firman Allah bagaimana roh Anda yang telah lahir baru sudah sempurna, lengkap, dan penuh berkat Allah dan kuasa di sepanjang kekekalan. Sepertiga dari keselamatan Anda telah selesai. Roh Anda sepenuhnya telah diselamatkan. Itu sama dengan Yesus. Roh Anda memiliki sukacita, damai sejahtera, pengertian, kasih, dan buahnya. Segala sesuatu yang ada pada Yesus juga ada pada roh Anda yang telah lahir baru. Tidak ada kekurangan. Itu tidak ada dalam proses bertumbuh ke dalam hal-hal ini. Bukan berarti bahwa hal-hal yang ada dalam roh Anda ini masih berbentuk benih dan mereka harus bertumbuh dewasa. Tidak, mereka sudah sempurna dan dewasa dalam roh. Yang harus Anda lakukan hanyalah memperbaharui pikiran Anda dan mengizinkan hal-hal ini memanifestasikan diri mereka melalui Anda. Jika ini bukan pewahyuan bagi Anda, maka Anda memerlukannya untuk memahami sepenuhnya tentang apa yang saya bagikan ini. Allah telah melakukannya. Ini bukan hanya dalam prinsip. Ini bukan hanya ditulis dalam selembar kertas di suatu tempat. Ada transformasi nyata yang terjadi dalam roh Anda ketika Anda lahir baru. Sekarang juga Anda memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, iman, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Anda sekarang dalam roh Anda sama seperti Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 17, 1 Korintus 6 ayat 17. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati sekarang tinggal di dalam Anda. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Sudah pasti lebih mudah untuk melepaskan sesuatu yang Anda tahu dan percaya telah Anda miliki daripada berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Jika Anda benar-benar yakin bahwa Anda telah menerimanya, Anda dapat tunduk kepadanya atau mengalami peperangan pikiran bahwa Anda tidak akan mendapatkannya. Namun setelah Anda mengetahui bahwa itu adalah milik Anda, bagaimana bisa Anda meragukan bahwa Anda akan mendapatkannya? Ini sederhana tapi begitu dalam. Menarik garis. Ketika istri saya dan saya pertama kali memulai pelayanan, kami sangat miskin sehingga kami bahkan tidak dapat memperhatikan. Tuhan telah memberkati kami dengan kemakmuran finansial, tapi saya tidak bekerja sama dengan hukum-hukumnya untuk melepaskannya. Bahkan saya melanggar beberapa perintah dalam firman Allah. Karena itu kami benar-benar bergumul sampai saya belajar sesuatu dan menyesuaikan diri sesuai firman-Nya. Allah mengasihi kami dan kami tidak mati kelaparan. Tapi kami tidak makmur sampai kami mengerti bagaimana cara kerja kerajaan-Nya dan mulai bekerja sama. Selama tahun-tahun itu saya bahkan tidak memiliki Alkitab yang lengkap. Alkitab saya telah pergi ke Vietnam bersama saya. Alkitab saya itu begitu rusak dan ditandai sehingga kebanyakan ayat hampir-hampir tidak bisa dibaca, dan juga seluruh kitab-kitab itu telah lepas dan sebagian telah hilang. Sekarang disinilah saya menggembalakan gereja kecil di Segoville, Texas tanpa Alkitab yang lengkap. Benar atau salah, saya membuat sebuah keputusan. Bapa, saya harus mulai melihat kuasa-Mu dimanifestasikan. Jika saya tidak bisa mempercayai-Mu untuk memiliki cukup uang untuk membeli Alkitab baru, bagaimana saya bisa mempercayai-Mu untuk memiliki cukup uang untuk membawa orang-orang kepada keselamatan dan melihat mereka disembuhkan, dibebaskan, dan dibaptis dalam Roh Kudus? Saya membuat sebuah pernyataan keras dengan berkata, Tuhan, iman ini harus bekerja, atau saya akan mati di sini sekarang. Hasil dari peperangan ini menentukan apakah saya akan terus maju atau tidak. Bagi saya, ini tidak dapat dinegosiasikan. Jadi saya mulai mempercayai Tuhan untuk Alkitab baru.
Singkat cerita, dibutuhkan 6 bulan untuk saya mendapat cukup uang untuk membelinya. Bukan karena ini bukan prioritas saya, ini karena keuangan kami sangat ketat. Istri saya dan saya pernah melewati 2 atau 3 minggu tanpa makanan, bahkan ketika ia sedang hamil 8 bulan, karena kami tidak memilikinya. Saya tidak membesar-besarkan ketika saya berkata dibutuhkan waktu 6 bulan bagi saya untuk memiliki uang lebih dari $25 untuk membeli sebuah Alkitab. Bagi beberapa orang, masalah keuangan adalah memiliki $1.000 di bank dan tagihan sebesar $1.100. Kami bahkan tidak memiliki rekening di bank, apalagi uang untuk ditaruh di bank. Ada kalanya ketika kami hidup tanpa uang 1 sen pun di dompet kami, saya bahkan mengumpulkan botol Coca-Cola hanya untuk mendapatkan uang bensin. Berurusan dengan keraguan. Setan menggoda saya di waktu-waktu itu. Saya terus-menerus berjuang melawan keraguan. Mungkin tidak ada tenggang waktu 10 menit di waktu-waktu kerja saya selama 6 bulan di mana saya tidak memiliki pikiran seperti ini. Oh, ini tidak akan berhasil, kau tidak akan pernah mendapatkannya, kau bahkan tidak memiliki Alkitab, hamba Tuhan macam apa kau? Saya harus membuang pikiran-pikiran itu dan berkata, tidak, dalam nama Yesus saya memiliki Alkitab. Saya terus-menerus berjuang melawan hal ini, pikiran yang tak henti-hentinya selama 6 bulan penuh. Akhirnya saya memiliki cukup uang, jadi saya pergi ke toko buku dan membeli sebuah Alkitab dan mengukir nama saya di Alkitab itu. Itu milik saya. Setelah saya keluar dengan Alkitab baru di tangan saya tidak pernah ragu lagi bahwa saya akan menerimanya. Ya, tentu saja. Mengapa kau ragu bahwa kau telah menerima sesuatu yang telah kau dapatkan? Nah, itulah maksud saya. Tahukah Anda mengapa Anda harus melawan pikiran ini? Saya akan mati segera setelah berdoa, oh Tuhan tolong sembuhkan saya. Itu karena Anda tidak percaya Anda telah disembuhkan. Anda percaya Allah dapat menyembuhkan Anda, tapi Anda menantikan Dia untuk melakukannya. Itu salah. Allah telah melepaskan kuasa kesembuhannya. Anda tidak menanti Allah untuk menyembuhkan Anda. Allah lah yang menanti Anda untuk menerima apa yang telah Ia kerjakan. Percaya dan menerima. Itu seperti sinyal televisi. Sinyal itu telah disiarkan. Jika Anda belum melihat gambarnya, bukan Allah yang tidak memancarkannya. Alat penerima Anda yang tidak bekerja dengan baik. Anda perlu melihat buku petunjuknya, firman Allah, dan mulai mempelajarinya. Temukan cara menyalakannya, mencari salurannya, melenyapkan gangguannya, dan berurusan dengan segala sesuatunya untuk mendapatkan penerimaan yang terbaik. Jangan berkata, saya menantikan Allah. Bukan begitu cara kerjanya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Allah sedang menanti Anda untuk percaya dan menerima. Sejak saya mulai mengajarkan ini, saya telah melihat peningkatan yang sangat besar dalam jumlah orang-orang yang menerima kesembuhan mereka. Mereka tidak lagi hanya meminta dan menantikan Tuhan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, mereka mempercayai apa yang telah Tuhan lakukan. Mereka mengambil otoritas mereka dan memerintahkan apa yang telah disediakan untuk menjadi nyata. Hasilnya sangat mengagumkan. Putra sulung saya Joshua menderita sakit dan tampaknya ia akan meninggal. Jamie dan saya berjuang bangkit melawannya dan akhirnya ia membaik. Ini terjadi beberapa tahun berturut-turut. Akhirnya saya melihat sakit ini kembali kepadanya lagi dan mencari Tuhan tentang itu. Saya berdoa, Tuhan apa yang salah? Ia menjawab saya, masalahnya adalah kau berjuang untuk disembuhkan daripada berjuang karena kau telah disembuhkan. Kau berusaha memperoleh kesembuhan daripada mempertahankan kesembuhan yang telah kau miliki. Setelah saya mengerti ini, segalanya berubah. Jangan berjuang mendapatkan kesembuhan. Berjuanglah karena Anda telah disembuhkan. Jangan berjuang dalam usaha untuk memperoleh kesembuhan. Berjuanglah untuk mempertahankan kesembuhan yang telah disediakan bagi Anda di dalam Kristus.
Izinkan pewahyuan ini masuk ke dalam pikiran Anda dan mengubah sikap Anda terhadap segala sesuatu yang Anda terima dari Tuhan.